Selamat datang di tahun yang penuh dengan kegetiran. Siap-siap, kantong bakal terkuras. Ini bukan soal resesi, tapi soal beban hidup yang bakal makin berat. Beragam kenaikan tarif atau biaya menanti di depan mata. Apa saja? Jangan lupa seduh kopi dulu. Semoga kita semua tabah menerima beragam kenyataan pahit yang harus dihadapi dan sudah ada di depan mata. Siap-siap, kantong bolong kalau hilap. Apa saja? Pertama, kenaikan harga rokok. Mulai tahun ini, juga nanti tahun 2024, pemerintah sudah menaikkan cukai rokok, istilahnya cukai hasil tembakau. Besarannya rata-rata 10%. Nah, otomatis dong harga rokok juga naik. Nah, buat yang hobi nge-vape, pakai vape itu, kenaikan cukainya lebih tinggi, 15%. Jadi kalau beli nanti bakal lebih mahal. Nah, kenaikan cukai ini alasan formalnya sih ya demi kesehatan, supaya yang merokok turun. Tapi kan bocah umur 7 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun boleh beli rokok di warung atau di toko modern. Jadi sebenarnya bukan soal kesehatan ini, ya buat nambah pendapatan negara. Itu aja. Kedua, pembatasan LPG 3 kg. Yang kita biasa sebut dengan gas melon. Nah, mulai tahun ini, jadi kalau mau beli gas melon atau gas yang di dalam tabung 3 kg itu harus pakai KTP. Nah, pemerintah ngeluh, kebanyakan yang menikmati gas melon itu adalah orang kaya katanya. Pertanyaannya, apakah itu salah? Karena memang di aturannya, peraturan presiden yang tahun 2017 maupun tahun 2021 tidak ada yang menyebutkan bahwa yang membeli gas melon itu adalah rumah tangga dengan golongan tertentu. Tidak ada. Yang disebut hanya golongan rumah tangga. Jadi artinya semua rumah tangga boleh dong. Memang banyak yang beli bukan untuk dipakai sehari-hari, tapi kan dipakai untuk cadangan yang sehari-hari dipakai 15 kg. Kalau tengah malam habis, ya itu yang 3 kg dipakai. Besok dia beli 15 kg, masuk lagi dipinggirin. Nah, kemudian dipakai lagi yang 15 kg. Nah, jadi tidak ada yang salah, karena memang peraturannya tidak menyebutkan gitu bahwa yang boleh membeli adalah rumah tangga golongan tertentu gitu. Nah, memang sih persoalannya subsidinya memang cukup mahal. Rata-rata setiap tahun itu di atas 100 triliun gitu. Yang mungkin sekarang pemerintah butuh uang. Jangan lupa, defisit anggaran tahun ini itu kan sudah harus kembali ke normal. Kalau selama ini kan ada dispensasi boleh lebih dari 3% dari PDB, produk domestik bruto. Tapi mulai tahun ini tidak boleh lebih dari 3%. Kalau lebih, artinya pemerintah, dalam hal ini presiden, melanggar undang-undang. Jadi siap-siap untuk membeli gas yang 15 kg saja. Tidak ada lagi beli gas yang 3 kg karena harus pakai KTP. Nah, ini sebenarnya adalah yang diistilahkan kalau dalam kebijakan itu hambatan non-tarif. Jadi non-tarif barrier gitu ya, hambatan non-tarif. Tidak dengan harga dihambatnya atau dengan tarif, dengan pajak misalnya, tapi dihambat dengan teknik. Nah, teknisnya itu apa persyaratannya? Bawa KTP. Kalau belum terdaftar, harus daftar dulu di situs tertentu. Nah, selamat mengorek kantong lebih dalam. Beban ketiga yang akan datang tahun ini adalah rencana perubahan tarif komuter lain. Memang pemerintah menyebutnya tidak ada kenaikan tarif komuter lain, tapi persoalannya akan ada penyesuaian. Nah,
Penyesuaian ini kalau menurut Kementerian Perhubungan atau bahkan menterinya langsung yang ngomong, itu nanti akan ada pemisahan harga tiket. Jadi harga tiket yang disebut dengan orang mampu, nah istilahnya itu kalau orang mampu itu adalah orang kaya atau orang sejahtera. Dengan orang yang tidak mampu. Tidak mampu ini yang biasa disebut dengan masyarakat miskin atau masyarakat rentan miskin. Nah, nanti kan ada pemisahan itu, otomatis yang disebut dengan kaya dan sejahtera itu akan membayar lebih mahal. Jadi, konon katanya di dalam tiket itu ada unsur subsidi. Orang yang dianggap kaya nanti akan bayar lebih mahal. Nah, untuk masyarakat yang tadi, masyarakat yang miskin atau rentan miskin, itu akan membayar dengan harga yang sudah disubsidi oleh pemerintah. Pertanyaannya sebenarnya itu adalah, siapa sih orang yang dimaksud dengan orang kaya dan orang sejahtera itu? Ini versi pemerintah ya. Siapa dia? Kita? Belum tentu. Nah, jadi gini, dalam pengelompokan masyarakat, itu ada yang disebut dengan istilah desil. Jadi ada kelompok masyarakat itu, katakanlah penduduk kita 270 juta. Masyarakat dibagi 10. Nah, kalau desil 1 misalnya adalah masyarakat dengan pendapatan atau pengeluaran paling bawah. Yang kedua, desil 2, 10% yang kedua itu juga begitu. Desil ketiga juga begitu, sampai dengan desil 10 itu adalah masyarakat yang paling kaya. Nah, paling sejahtera versi pemerintah dengan ukuran dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, yang disebut dengan orang-orang yang boleh memanfaatkan subsidi dari pemerintah, termasuk dalam komuter lain ini, adalah kelompok desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Artinya 40% masyarakat dengan pendapatan terbawah. Dia adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Jadi orang kaya yang mana? Mulai desil 5 sampai desil 10 itu adalah orang kaya. Nah, persoalannya yang disebut dengan orang kaya ini mungkin kalau dilihat secara kasat mata itu agak meragukan. Kenapa? Karena mulai masuk orang kaya itu kalau satu rumah tangga penghasilannya lebih besar dari 4 juta, maka otomatis dia masuk orang kaya. Nah, artinya apa? Artinya dia harus membayar tiket komuter lain lebih mahal dibandingkan masyarakat yang pendapatannya, bukan hanya masyarakat ya, keluarga yang pendapatannya di bawah 4 juta. Nah, siap-siap kalau Anda beraktivitas dengan komuter lain untuk membayar sedikit lebih mahal. Sekarang beban yang keempat, rencana kenaikan tarif tol. Nah, buat pengguna jalan tol, konon jalan bebas hambatan itu yang sering macet dan juga ada sedikit bergelombang gitu ya. Siap-siap juga keluarin anggaran lebih karena tarif tol itu sudah disetujui untuk naik. Jadi kalau selama ini katakanlah 15.000 sekali jalan, itu mungkin kelak bisa jadi 18.000 rupiah. Nah, karena pemerintah itu sudah menyetujui kenaikan tarif tol. Memang sih yang menggarap tol itu operatornya itu adalah BUMN atau perusahaan swasta. Tapi ketika mereka ingin menaikkan harga, maka harus mendapatkan persetujuan dari yang dikenal sebagai BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol. Nah, badan ini itu ada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Kementerian Pekerjaan Umum yang menterinya tuh nyentrik itu loh, Pak Basuki, yang hobi main drum sama fotografi. Lembaga itulah yang menyetujui. Nah, sekarang lembaga tersebut, BPJT itu sudah mengamini untuk kenaikan tol. Bahasanya adalah kenaikan yang dilakukan secara bertahap. Artinya apa? Tidak seluruh tol, ruas tol tiba-tiba naik bareng, tidak. Mungkin untuk sementara ruas JOR dulu. Habis ruas JOR, kemudian ruas dalam kota, nah gitu. Kemudian ruas yang lain. Tapi pada prinsipnya, rencana kenaikan tarif tol itu akan terjadi dan sebab sudah disetujui. Dengan alasan sudah 2 tahun tidak ada kenaikan tarif tol. Persoalannya ya,
kalau tarif tol itu naik, itu kan bukan hanya berimplikasi kepada pengguna jalan tol dengan kendaraan pribadi, tapi truk yang mengangkut barang seperti makanan misalnya, itu juga menggunakan tol, baik untuk pengiriman antar kota maupun pengiriman yang menggunakan kapal laut. Jadi bisa aja tuh lewat Johor kemudian sampai ke pelabuhan Merak atau dikirim lewat pelabuhan Tanjung Priuk. Nah, semuanya kan menggunakan tol. Nah, ketika tarif itu naik, itu akan dibebankan kepada harga. Nah, biasanya tuh yang paling kena pertama itu adalah harga makanan. Karena kan makanan itu retail ya. Kalau yang mobil ngangkut mobil itu, menggendong mobil baru, yaitu karena harganya mahal, pengusaha maulah nanggung kenaikan tarif tol. Tapi kalau makanan yang harganya retail, nah itu biasanya dibebankan kepada konsumen. Itulah sekelumit kepastian yang akan menjadi tambahan beban buat kantong kita. Itu aja sudah 4. Mungkin ada yang lain yang saat ini masih dalam pembahasan pemerintah. Misalnya karena PPKM sudah dicabut, maka ketika ada yang mohon maaf terkena COVID, pertanyaannya apakah dia kembali ditanggung oleh pemerintah atau tidak? Kan belum tentu. Sampai hari ini belum ada pengumuman itu. Jangan-jangan Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan masih berselisih paham. Jangan-jangan apakah ditanggung atau tidak oleh negara. Kalau selama ini kan ditanggung, jadi seolah-olah tidak ada biaya apa-apa gitu ya, obat gratis dan lain-lain. Nah, jadi itulah akan banyak beban-beban tambahan, terutama karena juga pemerintah perlu uang di tahun 2023 yang memang penuh kegetiran ini. Dan yang penting bagi kita adalah tetap eling lan waspada. Ngopi dulu.